Quran itu kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kemudian orang yang meninggal dunia minta kepada Allah untuk dikembalikan ke atas muka bumi. Ketika kemudian dia sudah ada di alam kubur, beliau seketika minta untuk dikembalikan ke atas muka bumi. Apa rupanya yang menyebabkan si mayit ini minta untuk dikembalikan meskipun hanya sesaat? Ternyata beliau ingin dikembalikan ke atas muka bumi untuk menjual dan mensedekahkan semua hartanya. Baru kemudian dia kembali ke alam kubur. Jadi beliau minta, "Ya Rabb, kembalikan aku sejenak. Aku ingin kembali ke bumi." Bukan kembali untuk untuk kembali melakukan haji, tidak, atau melakukan sholat sebanyak mungkin, tidak. Tapi dia ingin kembali ke bumi meski hanya sejenak, guna untuk mensedekahkan semua hartanya. Nah, ini dilakoni apesnya nanti setelah di alam kubur. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, dia menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Kenapa demikian? Ternyata pahala sedekah itu adalah pahala yang seketika didapatkan kemudian efeknya di alam barzah, di alam kubur. Jadi orang-orang yang pelit kemudian dihimpit tanah nanti ketika dia meninggal. Sedangkan orang yang mudah memberi bantuan pada sesama manusia, maka mereka adalah orang-orang yang akan dilapangkan kemudian di alam kuburnya, diterangkan kemudian di alam kuburnya. Ini akibatnya, sehingga orang-orang yang meninggal itu minta untuk kembali. Sekiranya semua hartaku kuserahkan untuk kusedekahkan sebelum aku meninggal, pada saat aku hidup, maka tentulah alam kubur tempatku ini akan menjadi sebuah istana. Kalau begitu aku ingin kembali, daripada dinikmati oleh istriku, dinikmati oleh suamiku, dan dia memiliki istri baru, suami baru, begitu juga anak-anakku dipakai berpoya-poya. Alangkah celakanya aku sekiranya dulu ketika aku masih hidup, aku sedekahkan, aku impakkan semuanya sebelum aku mati. Tapi apa boleh buat, kita sudah ada di alam barzah, alam yang memiliki penghalang antara alam dunia, ya, sehingga kita tidak bisa kembali ke dunia. Makanya Al-Quran mengajarkan kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Jadi sebelum kita meninggal dunia, ya kalau bisa malam ini kita jual aja Pak Bom-Bom, ya, baru kita sedekahkan hasilnya kemudian untuk yatim piatu dan seterusnya. Oke, sahabat-sahabat sekalian, silakan. Masalahnya yang laku enggak ya? laku ditukar kulkas bekas, Dek. Itu pun kulkasnya nggak bisa langsung PLN, harus pakai genset. Jadi ya teman-teman sekalian, ayo silakan, mari kita berinfak, mari kita bersedekah. Sedekah yang kita berikan, infak yang kita berikan, bukanlah untuk yang kita berikan itu yang menerima, tapi kembalinya kepada kita. Kalau ada kemudian orang yang berkata harta tidak dibawa mati, itu keliru. Harta tidak dibawa ke kubur, itu keliru. Harta kita punya itu bisa kita bawa ke alam barzah, bisa kita bawa ke alam kubur. Dengan cara apa? Kita titipkan ke orang-orang.
Ada orang miskin, kita titip di sana. Ada orang susah, kita titip di sana. Ada yang butuh pertolongan, kita titip di sana. Ada yang lagi sakit, kita titip di sana. Ada yang membangun rumah ibadah, masjid, kita titipkan di sana. Mereka lah yang semua yang akan membawakan harta kita menuju kepada alam barzah, menuju kepada surga. Jadi salah ketika ada orang yang mengatakan harta tidak dibawa mati. Sebenarnya harta itu dibawa mati, sejatinya seperti itu. Oleh karena itulah kemudian ya kita sebagai seorang muslim ini harus memberikan yang terbaik yang kita punya, memberikan harta yang kita punya supaya apa yang kita miliki di atas muka bumi ini itu tidak sia-sia. Daripada kita tinggalkan dinikmati oleh suami barunya bini kita tinggalkan dinikmati oleh istri baru daripada suami kita atau suami dari istri kita. Di dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi pun dikatakan bahwasanya di Amsal 19:17, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lagi membutuhkan, orang yang lagi lemah, itu sama halnya meminjamkan kepada Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Ini sangat luar biasa. Sama seperti Al-Quran, barang siapa yang meminjamkan Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya Allah akan mengembalikan pinjaman itu dengan cara berlipat ganda. Sama. Jadi bersedekah itu sudah diajarkan oleh ajaran para nabi, bukan hal baru di dalam agama Islam. Untuk itulah kemudian sekali lagi, yuk mari teman-teman, jangan kemudian sungkan untuk memberikan yang terbaik yang kita punya. Jangan takut miskin hanya karena bersedekah. Jangan takut tidak makan karena hanya bersedekah. Justru semakin banyak kita bersedekah, akan semakin banyak rezeki kita yang akan datang. Percaya sama saya, karena saya pun mengalami hal demikian. Ya, mengalami hal yang demikian. Sekira gitu teman-teman, silakan. Kalau misalnya mau dibarengi Dinda Ali, makasih. Kalau mau dibarengi dengan dialog, silakan dinaikkan teman-teman Kristen biar kita paksa dia bersedekah di sini. Iya, Dinda. Kalau ada teman Kristen yang mau naik, silakan, saya akan turun gitu, biar diberikan tempat. Ada request nggak, host? Ada request tapi nggak tahu, serasa mau mati bang. Nggak curhat. Iya, tunggu ya, ini ada urusannya. Barang siapa yang mempersulit urusan saudaranya, maka Tuhan pun akan mempersulit urusannya. Seperti itu. Yuk mari, yang punya motor silakan jual motornya, yang punya mobil jual mobilnya, yang punya istri jual gitu istrinya, juga kali Gurunda. yang punya bom-bom jual bom-bomnya. Saya kira gitu, silakan teman-teman. Usia kayak gitu 10 liter per hari, mana ada yang bisa tanggung. Enggak. Agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Yang agama Kristen, temanya tetap Yudas atau Yesus disalib, silakan naik. Dulu Bunda Ustaz sama semuanya akan gitu, kawan-kawan di bawah juga. Ya, kalau mau tanya-tanya via DM aja boleh. Nanti saya kirim video ini bukti joselnya ya, Mbak Joselnya saya kirim aja langsung lewat DM ataupun lewat WhatsApp saya gitu, terserah aja. Jadi kalau mau tanya update-nya. Makasih semuanya ya, Anda kepada saudara kita yang mu'alafah yang sedang sakit di rumah sakit Ngudi Waluyo Blitar gitu ya. Terima kasih kawan-kawan, mohon maaf saya izin pamit dulu ya, soalnya saya harus koordinasi juga dengan Ukti Joselnya, Mbak Joselnya, gimana ke depannya gitu. Ya, agama Kristen teman-teman, tolong ya. Ini agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, yang Kristen ya. Yang Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Wah, kita Yudas atau Yesus disalib, oke? Ayo, ya. Ayo naik. Jekodes. Naik, minta permintaan, ayo naik.
kesempatan dua hotel itu kabur, pakai jurus menghilang, menghilang dia. Kesempatan ya kan. Kapan lagi dia lari terbirit-birit? Alif ternyata sangat sial. Mau milih Yesus, tapi tak tega terkutuk. Mau milih Yudas, tapi ogah sembah Yudas. Berhentilah Suma, nanti bom-bom duduk mati. Berhentilah Suma, nanti bom-bom bunuh diri. Mundur salah, maju juga salah. Kiri salah, kanan juga salah. Daripada salah, mending bunuh diri. Gantung diri kalau nenek-nenek kan. Kro ndak lulus. Bom-bom di sana, bom-bom di mana-mana terletak bom-bom. Di sini bom-bom, di sana bom-bom, di mana-mana banyak si bom-bom. La 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 bom-bom, bom-bom la 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 bom-bom, bom-bom la 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 bom-bom, bom-bom jadi kecoa. Bom-bom, bom-bom, bom-bom. Tadinya bom, dia pendeta hotel, kalian mau Bang Juma. Iya, sampai aku di WA tau gak? Itu pancingan supaya dia kesini. Tapi nggak datang-datang, malah anak buahnya yang datang. Pernah nggak diskusi sama Bom? Bom pernah Ki, di tempatnya dia. Oh, Tapi kita dikibulin kalau di sana, di mute. apa? Di mute, di kick, digitu-gituin. Oh iya. Setiap ada di komal siapapun, wah jago dia. Begitu saya nongol, wah langsung kabur. Itu sudah terjadi 5 kali, kabur 5 kali. Terakhir di komalnya Jonathan Nandar. Wah lagi seru-serunya saya naik, mampus sudah kau ya, kau cari-cari saya kan. Begitu saya naik langsung, udah ya Nandar, saya turun ya. Langsung kabur dia, mengecil langsung kepalanya kayak merica. Tapi kalau di tempatnya dia, ayo semua sampai dia bikin tanggal sekian, hari sekian, bom versus Suma. Dia bikin sendiri, tapi bukan di TikTok dia buatnya, di streamnya. Alasannya karena kalau di TikTok katanya pasti banyak koin, dan koinnya lari ke saya bukan ke dia. Bom manusia sial sedunia. Kalau sama RK pernah nggak RK? RK dulu sering, tapi setelah dia jadi penghujat, saya naik sekali di tempatnya, saya disuruh buka kamera, saya buka kamera, tapi dia bilang saya tidak buka kamera. Gilanya, dia minta data, saya perlihatkan data, sudah saya kasih data, masih dia bilang tidak ada data. Padahal saya suruh baca data itu. Akhirnya solusinya saya di-kick. Itulah mereka. Sekarang dia sering monolog dia sendiri. Orang stres itu. Oke, berubah izin. Ya. King. Ya Allah ya. Itu yang mau donasi melalui gift. Dilempar jadi gift ya. Toyota Tomato Riolota. Kan diliran dinain nggak bersuara. Agama apa kan?
makin goten bang. Oh ya. Oh kalau gitu saya turun aja dulu. Tunggu dulu bos, tunggu dulu. Cet. Duduk dulu di situ. Dari mana? Dari mana? Dari mana bos? Kok pakai bajunya Pak Bombom? Ketemu di mana? Bos. Itu bajunya kenapa pakai bajunya Pak Bombom? Bos. Oh saya. Iya. Nanti saya. Iya. Masa sih baju Pak Bom nih? Itu Mana? sepatunya itu, sepatu yang Anda pakai itu nomor 62. Itu sepatunya Pak Bombom itu. Iya, Pak Bom ketinggalan kemarin tuh. Sepatunya di masjid. Oh. Celananya nomor 92 celana. Tahuan saudara saya ini jemuran di belakang rumahnya Pak Bom belum diambil ini. Tuh celana nomor 92 itu punya dia itu. La haula wala quwata illa billah. Itu Bang Jumat. Iya bang. Tetanggaan dengan Pak Bom Bom. Kok Iya. tahu Bang? Itu celana yang Anda pakai nomor 92. Kemarin habis dipinjam sama Pak Bom. Nyambung dah. Mampus lu Jadi bang. maksudnya molor gitu? Iya molor. Ya. Molor. Dia pakai tali rapi ya tuh. Ikat. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan semoga sehat terus nih Bang Zuma. Amin. Apa sih ukuran kebahagiaan? Upload yang lainnya juga. Amin. Silahkan dilanjut. Iya. Kalau Oke, ada thank organ you. yang mau naik Baik bang. Di kota mana saudara saya ini? di kota Bangka Belitung Bang. Oh, Kalimantan Utara. Sip lah. Thank you. Belitung bukan Kalimantan Utara deh, Bangka Belitung. Dekat IKN berarti ya? Bangka Belitung Bang. Beda lah kan bang. Iya, dekat Kalimantan Utara kan? Bukan. Bukan. Gue Bangka Belitung, Lalu? bubble. Ya tempatnya itu. Jauh banget ya nggak Bitung ke Kalimantan. Sering banget ya. Oh iya, kau tahu siapa sih ini? Oke, thank you. Ya Ini Allah orang ya lagi Karim. pusing ya. Iya. Biasa Oten nggak ada kan? Udah lupa Bang. Bangka Belitung. Enggak dong, janganlah. Enggak loh. Kota terindah itu. Alhamdulillah. Mana ini hotelnya? Gak ada yang nongol. Enggak ada. Pusing mereka setelah ketahuan yang Bayudas. Stres mereka. Ada nanti lagi yang nyanyi. Aduh Suma. Dia jago debat. Mari kita putar. Aduh Suma. Ada kan yang lagi viral tuh gitu. Tantenya Bom. Allahu Akbar. Itu Kristen apa Islam itu yang gitu tuh? Kristen lah. Kristen. Ada yang kirim videonya kan, langsung ku buatkan PT. Neneknya kapan bom itu? Bukan. Masa istri dibilang nenek? Masih ingat nggak sama yang apa dulu itu? Ada itu si Sugi itu. Dibilangnya lah Tuhanku itu netek. Memang benar lah Tuhanku itu netek. Tapi yang halus sedikit lah, nenek. Kenapa ngomongin sama? Aku sampai apa lagi? Allah. Tapi akhirnya masuk Islam. Iya, masuk Islam. Masya Allah. Yang halus katanya sedikit. Jangan harus sedikit, nenek. Jangan tete katanya, nenek. Nete. Jangan
Bosnya siapa nih? Alfian, selamat malam, agama apa? Alfian. Alfian. Ya, yang Kristen kita nunggu yang agama Kristen, tolong ya. Bener nanti ada hotel naik, boleh saya diturunkan nanti. Ya udah, aku turun dulu ya, Aki, semua mau tidur ngantuk. Mana bang? Iya, akhi, istirahat dulu. Ngantuk beliau. Ngantuk sekolah. Ini Toyota ini Bunda Rama pula dibawanya. Sampai Iya, ketemu iya. lagi lain. Mbak dan blokir permanen itu nggak bisa bedain netizen nih. Iya, aku bilang Bunda Rama sejak kapan? Padahal namanya aja udah beda, blokir permanen. Bunda Rama tuh di atas. Ya Allah ya Robin. Selamat malam, agama apa? Arlin. Sim. Oke, apa yang mau disampaikan? Poten suruh naik muslim minta. Astagfirullahaladzim. Bang Parlin, perlindungan Manalu. Ya Kristen semua. Perlindungan. Ada seger-seger bang di bawah bang. Sugi sekali-sekali dia saling jambak rambut. Dia ganti akun kayak manapun tetap aja aku tahu dia seger-seger. Giginya sudah bagus? Belum? Belum. Wih, Sinwar Hamas. gagah sekali. Ada Konghucu boleh apa naik ya? Mana Konghucu typing agak baik. Seger, aku tahu kok ini. Gue mau ganti nama akun kayak mana pun tetap aku tahu. Kau si seger-seger. Kan? Sudah lakukan seger-seger kan? Aduh, parah ini orang. Bang Juma, udah dapat belum jawabannya? Apalagi? Jawaban yang sama dengan 30 itu. Kenapa kamu iri kali? Kamu baru lihat paha ayam kalau sudah kecerot. Gimana ini? Kok ngeri kali kau bang? Bang, tadi ada kuis di roomnya si The King ya. Kuisnya tadi, apakah Muhammad menggauli binatang? Kuisnya berhadiah apa tadi? 1K tadi kuisnya. Nah, terus ada orang Muslim naik. Orang Muslim naik, jawabannya iya. Masa itu benar nggak bang? Siapa? Bang Juma, halo? Oh, ada teman saya dulu namanya sama Muhammad, tapi sudah murtad. Setelah dia murtad, dia gauli keledai. Oh, udah murtad. Itulah yang dicerita sama si The King. Murtad dia. Berarti karena baca yang di Bible tahun 28 itu ya? Yang Iya, nyolong iya. keledai itu bukan? Iya, memang nama kecilnya orang tuanya kasih nama Muhammad Firdaus kalau nggak salah. Tapi setelah dia lihat di Bible ternyata bisa menggauli kayak begitu, akhirnya dia murtad. Itulah yang dicerita si The King tadi. Iya, tadi itu langsung rungkat hadiahnya itu paus ke apa tadi itu? Orang Muslim yang jawab gitu. Iya ada, dia bilang. Yang jadi pikiranku bang, kok jujur orang Muslim itu masa seorang nabi bisa menggauli binatang? Oh, Itu loh. Lah. Begitu aja heran. Nah itu Yesus Tuhan nyolok keledai gimana sih? Oh masa? Iya. Itu jadi itu ada kuisnya tadi mungkin coba. Tar dulu Bang Juma, aku promosi dulu. Coba kalau PC The King live, kalian coba masuk itu kuis. Naiklah Yesus ke atas keledai betina seperti biasa. Dia kuis. Yesus selalu memasukkan jari telunjuk ke kemaluannya, ke dalam lubang kemaluan keledai betina yang baru saja hingga Yesus mengeluarkan cairan rupa mani. Semua orang Israel melihat. Ini kan kerjaan Mesias. Injil Matius. Ya. Jadi gitu ya, coba kalian nanti itu. Akhirnya diedit oleh pendeta Kristen. Kan ada hadisnya begini. Siapa menggauli binatang tidak ada
anjay. Jangan-jangan kamu yang hamili bom-bom, anjay. Anjay. Bom-bom lagi hamil tuh, tanggung jawab lu. Ternyata lu pekerjaan lu bom-bom jadi gitu, ternyata lu gara-gara lu, anjay. Barang siapa menggauli binatang tidak ada hukuman atasnya. Jadi itu gimana ceritanya itu, Bang? Allahu Akbar. Coba jawab dulu, Bang. Ini sih Kan ada hadisnya yang bunyinya gini. Gini. Barang siapa yang menggaul binatang tidak ada hukuman atasnya. Iya, karena yang menggauli binatang itu hanya oten. Mana ada hukuman? Hadisnya, ada Ya, hadisnya. yang menggauli binatang itu hanya orang berarti gila. regulasinya Hanya Nabi orang menggauli gila. binatang sama Nah, sekarang atas Nabi permasalahannya, menggauli binatang tidak ada hukumannya. rumah ibadah mana yang membolehkan orang menikah dengan binatang? Nih, Ayo. ada Rumah hadisnya. ibadah mana yang pendetanya menikahkan manusia dengan binatang? Ayo. Kan ada hadisnya, Bang. Hadis kayak gini. Barang siapa yang menggaul binatang Ayo, tidak ayo, ada hukuman ayo. atasnya. Jawab jujur dulu. Ada enggak seperti Ayo, itu? ayo. Jawab jujur dulu, Bang. Belum kita lanjut. Ayo, rumah ibadah mana yang menikahkan manusia dengan hewan? Ayo. Ayo, mau kita lihat di Google nggak? Mau kita buka nggak? Ada pendeta menikahkan orang dengan kuku. Sinyalku masih merah, guys ya. Sinyalku masih merah. Untung bukan segar-segar yang dinikahkan dengan kuda jantan. Aduh, parah. Rumah ibadah isinya kayak begitu. Binatang dinikahkan sama jemaat. Aduh, yang parah. paling ditakuti apologet muslim itu Rudy Yohanes pertama. Kedua, ya inilah orangnya Sinwar Hamasimi itu jujur. Sampai sekarang Bang Juma tidak berani berdebat sama Sang Batar itu deal. Gitu ya. Hai Bang, ini Bang yang Abang aku jujur ya ngomong ya. Kalau Abang bisa mematahkan argumen Juma, argumen Sang Debater, aku sama Rudy Yohanes mualaf kami, aku cium Bang kaki Abang. Mana bisa di Islam orang Sujud miring menyembah kayak Abang. ente? Mana Kami- ada? Mau di mana? Rudy Yohanes, Mau di mana? Bang. Masuk kami Islam Rudy ente, Yohanes masuk Islam besar. ente. Begitu sholat menghadap ke Papua. Dibesarin saya agak Bisa. pikir. Tegar-tegar ini Tuhanmu bukan tegar-tegar. Tuhanmu bukan nih. Bang, Ini Tuhanmu tegar-tegar. ya suka-suka kau lah. Bang, bukan ini tegar ya. Ini apa ini ya? Tuh lo. Oh, ini Tuhanmu kayak gini tegar-tegar. Waduh, parah ini. Ya, jadi 2.600 orang Yudas. ini. Yudas kok dibuat kayak begini, Yudas. Bang, jujur. Kalau kau berani Aduh, Yudas. Ini apa ini? mengalihkan dia. Yudas kok Jadi, begini modelnya. jadi seperti Parah ini. Yudas modelnya Jadi gitu, kalau berani Yudas. Bang Juma berdebat sama Rudy Yohanes, kalau bisa Ini paling keren nih, argumen seger-seger Rudy oh, paling keren Yohanes, nih, seger-seger oh, paling kami keren. sujud, Oh. kami datang ke Makassar, Bang. Oh, paling keren. 2.700 orang ini dengar ya. 2.700 Ini- orang dengar. Ini keren Kalau banget nih, seger-seger. berdebat sama Rudy Yohanes. Udah kalau turunin lah, nggak ada gunanya orang kayak gini. Permen. Udah. Kalau Nggak ada gunanya. kalau argumen Kecuali kalau dia Rudy pintar udah. Yohanes, Udah. Bang. Turunin. Udah. Dari turunin tapi masih bersuara. Kanan ringan apa, Mbak? Sama Bang Nanda sampai sekarang gak dipotong kupingnya. Nggak ada ilmunya. Orang ngeyel kayak Iya. Udah itu ujung-ujungnya kabur Bang. Ujung-ujungnya dia- kabur. kabur, mengkik. Terakhir saya jumpa di kumalnya dia kan, saya dikik sama dia kan. Setelah saya tanya dia nggak mampu menjawab. Oke Bu Rasmi silakan. Bu Rasmi. Ini temanya Yudas atau Yesus disalib. Bu Rasmi dibuka mute-nya. Rasmi.
Yang disalib itu Tuhan Yesus. Tuhan disalib. Astagfirullah. Aduh, kaget saya. Aduh, mana? Kenapa bisa Tuhan Anda disalib? Apa tujuannya rupanya? Iya, Tuhan kami disalib itu tujuannya untuk menyelamatkan kami umatnya dari neraka. Gitu Kenapa ya, bisa menyelamatkan makanya orang dengan cara Tuhan Yesus dibunuh? itu nggak masuk neraka duluan, Bang. Gitu Tuh, ya. bagaimana Kami langsung ceritanya, masuk Ibu? surga. Yang percaya kepada Bagaimana Yesus, ceritanya? langsung masuk surga. Bagaimana ceritanya menyelamatkan orang dengan cara bunuh diri? Janganlah menyelamatkan Makanya orang dia mati. itu. Makanya dia mati Kenapa dia bisa 3 menyelamatkan? Tidak bisa Dia menyelamatkan mati, karena dia kan? sendiri 3 tidak hari. bisa 3 menyelamatkan selama 3 dirinya. hari itu Mati dia iku berperang melawan dong. iblis, Bang. Bagaimana Ya, ceritanya 3 mau hari melawan di bumi iblis sedangkan dengan tangannya dulu dipaku? penjelasannya, kamu nggak tahu, kan? Tangannya dipaku, Kan tidak nggak bisa tahu, kan? dia Makanya melawan dengar penjelasannya. iblis. Melawan Kan tentara kemarin Romawi dengar saja dia tidak tanda bisa, Yunus apalagi 3 hari melawan dibuktikan. iblis. Justru dia yang Ah, iya, diketek-keteknya Yunus 3 sama hari iblis. dibuktikan. Yesus Iblis 3 hari ketek-keteknya di itu perut bumi digelitik itu dia sama iblis. di bumi Ketika itu dia turun ke neraka, dia tangannya, melawan ketika iblis, tangannya ya. dipaku, Makanya iblisnya umat- datang menggelitik ketekannya, diketek-ketek, ketik, geli kayak gitu. Mana tidak bisa, tidak bisa. Jangan berdongeng. Mana bisa dia menyelamatkan, dia menyelamatkan dirinya saja tidak bisa. Bohong deh, kamu nakal. Yang menyelamatkan itu kayak Gideon, kayak Hezekia, kayak Daud, kayak Musa. Ya dia mau diselamatkan, orang terkutuk mana bisa menyelamatkan. Dada aja itu menghayal. Menghayal itu di gereja, jangan di sini. Dia itu ngoceh-ngoceh terus Bang, tapi dia nggak tahu lagi di mute Bang. Ya biarin aja, kapal selam. Baru dibuka. Kalian aja orang diskusi tapi kalian ngomong terus. Iya, Bukannya kalian karena kalau dengarkan saya apa yang ngomong, kalian ibu pun diskusikan. ngomong, lebih baik kita sama-sama ngomong. Ibu mengatakan Yesus Dengar nggak? menyelamatkan. Kan kau tanya tadi, Ibu kau tanya tadi mengatakan salib itu bagaimana siapa? ceritanya Itu ada satu Yesus, Tuhan aku jawab disalib. Yesus. Yang disalib itu penjahat, yang disalib itu orang terkutuk, yang disalib itu pencuri, yang disalib itu adalah pemberontak, yang disalib itu penjahat. Kok bisa yang disalib itu Tuhan? Di mana dalilnya ada Tuhan disalib? Tuhan itu tidak mungkin disalib, sebab Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Kalau ada manusia disalib, pasti penjahat. Kalau ada manusia disalib, pasti penipu. Kalau ada manusia disalib, pasti dia penerima suap. Kalau ada manusia disalib, pasti orang fasik. Kalau ada orang disalib, pasti dia adalah penjahat nasionalis. Jadi kalau ada orang menyembah orang yang disalib, berarti orang itu geriting otaknya isinya ampas kelapa. Oh, jadi dari tadi ibu ngomong. Jadi dari tadi. Jadi Yesus tapi ngomong terus dia. Nggak ada etikanya kan? Ngomong kan saya ya, ibu juga nggak mau diam. Malah tertawa. Kan kau nggak lagi bertanya sama aku tadi kan? Tanya aku kan yang disalib itu Iya, siapa? tapi Yesus kan apa Yudas? pertanyaannya simple. Pertanyaannya simple. Pertanyaannya simple. Kenapa jawabannya kayak mesin ketik peninggalan Belanda? Iya jawabannya Yesus. Saya tanya lagi. Tuhan Anda ada berapa? 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 Jadi Yesus itu pun disalib ada tujuannya. Tuhan Anda ada berapa? Tuhanmu ada 3, rupa-rupa bentuknya.
ada bertanduk 7, ada bercula 1. Datanglah Tuhan burung, turun dia jadinya Tuhan 3. melawan iblis dia di neraka. Matilah Makanya umatnya selamat. Tuhan Tidak 1, dulu ke neraka kayak Tuhanmu kalian. tinggal Kalian kan 2. sudah dulu ke neraka, hukum sesuai perbuatan. Kalau kami enggak. Kan bicara sendiri kan, bicara sendiri. Ditanya Tuhanmu ada berapa, ngomong Jadi sendiri dia. itu ya, jangan bolak-balik ya. Izin dulu, aku mau nunjuk ini asli apa enggak bang? Jawab ya. Izin dulu bang, Bu Rasmi bentar ini. Ustaz Sugi bentar ini. Bu Rasmi bentar dulu. Ya ini asli. Asli. Kena peringatan kan? Itu dia Ustaz Sugi, Pade. Kalau menunjukkan gambar itu berlama-lama dia kena. Maka tadi aku bilang, Pade harus Nah, kena itu peringatan. informasi pribadi tadi kenanya. Informasi Oke, pribadi. lanjut. Ya, lanjut. Ya, Tuhan Ibu Rasmi Bom ini ada berapa? Apa yang kau bilang? Tuhan Rasmi ini berapa Tuhan Ibu? 3. Tuhan saya cuma 1, bagi dong. Ibu kan 3. Jangan pelit dong. Bagilah Tuhannya 1. Tuhannya yang burung merpati itu kira-kira udah menetas nggak, bertelur nggak dia? Terus setelah menetas, anaknya burung merpati itu jadi Tuhan juga gitu? Atau burung merpatinya masih tetap membujang sampai sekarang? 2000 tahun burung merpatinya masih membujang. Allah Tritunggal, Tuhan yang Esa ya. Tolong Tri itu dimengerti artinya ya. apa? Allah Tritunggal, Tri itu Tuhan yang artinya apa? Esa. Tri itu artinya apa? Iya, Tritunggal. Tri itu artinya apa? Tuhan. Tri itu artinya Allah apa? Tritunggal. 3. Tri artinya Allah apa? Tritunggal. Oh, 3. Tuhan yang Esa. Tuhan Anda ada berapa? Allah. Tuhan Anda Siapa ada bilang berapa? Tuhan? Siapa bilang Tuhan Tri? Siapa bilang Tuhan? Aku bilang Allah Tritunggal, Tuhan yang Esa, Iya. ngerti enggak? Allah Tritunggal Allah artinya Tuhan yang Esa. artinya Karena Theos. Tuhan itu Artinya Tuhan itu, Theos 3 Tuhan tiga itu di dalam gelar 1. Yesus, ya, ngerti? Artinya Ngerti? Tuhan 3 itu di dalam gelar 1. Yesus, bukan gelar Sama Allah. seperti becak. Tuhan itu gelar Yesus. 3 bukan roda gelar di Allah. dalam 1 gerobak. Itu kan Tuhan Anda kan? Jadi 3 di dalam 1, Tuhan 3 yang roda Esa, Allah di dalam Tunggal. 1 gerobak. Allah Becak. Tunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Nanti Putra, ada Allah penumpangnya. Kudus. Ya. Jadi penumpangnya kalau duduk penumpang 2 jadi berapa dia nantinya? Kalau pula Tuhanmu kau sama-sama akan sama penumpang. Siapa yang bahas tuh? Ibu yang mengatakan Tritunggal 3 di dalam 1 berarti sama dengan beca. 3 roda Tuhan 1 kami itu yang paling gerobak. kuasa, nggak Gitu pantas maksudnya. disamakan dengan apapun, walaupun dengan raja yang walaupun dengan raja. Kenapa Anda menyamakan Yesus kalau begitu? Kenapa Anda menyamakan Tuhan Anda dengan manusia? Kenapa Anda menyamakan Tuhan Anda dengan burung merpati kalau begitu? Kenapa Anda menyamakan dengan domba bertanduk 7 bermata 7 kalau begitu? Gepeng. Dengan penumpang. Kau sama-samakan lagi nanti dengan tepung. Kalau ngadun tepung kan telur dulu baru tepung. Kau samakan dengan tepung. Tuhan kami itu maha kuasa. Tuhan dari Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Udah, puas kamu jawabannya. Belum. Biar aku Apakah lanjut. bisa dinulak? Di mana? Saya tanya dulu. Saya tanya. Di antara 3 Tuhan Anda itu, yang mana yang berpotensi bisa menghamili lawan jenisnya? Coba. Kalau Tuhanku enggak Saya tanya baik-baik. Di antara ketiga Tuhan Anda, yang mana kemungkinan bisa menghamili lawan jenisnya? Yang mana? Yang mana di antara ketiga Tuhan Ibu ini, yang Ibu katakan Tritunggal, yang mana berpotensi bisa menghamili lawan jenisnya? Bu, di antara 3 Tuhan Anda, yang mana yang punya potensi bisa menghamili manusia? Satu Tuhan yang Esa. Tiga Kau dari tadi yang- udah dijawab 3 Tuhan lagi kau bilang. Yang ini, yang
Yang mana yang Tuhan yang Esa itu yang mana? Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Bapak? Bapak, Allah Bapa. Roh Kudus, Yesus? Allah Putra. Roh Kudus? Allah Roh Kudus. Oke. Allah Bapa ada nggak kelaminnya? Itulah kau nggak ada sopan kau. Lu. Bapak Sang Pencipta kau bilang kayak gitu kan nggak ada otak kau yang betul lah kau keledai liar nggak ada sopanmu. Yesus ada nggak kelaminnya? ada. Nggak ada itu kan. Yesus gak punya kelamin. Yesus nggak punya kelamin. Tuhan Parah ini. Ya. Ini parah ini. Bilang kelamin. Memang betul lah kau keturunan Yesus kan keledai liar. punya kelamin pada hari ke-8 sonotnya dipotong. Anda mengatakan bahwa Yesus tidak punya kelamin, berarti Tuhan Anda cacat. Buka dulu kejadian dulu waktu malaikat menjumpai Hagar. Kau akan kuberikan keturunan yang lakunya seperti keledai liar yang melawan semua sanak saudaranya katanya. Buka dulu kejadian dulu. Terus siapa yang datang menjajah di Indonesia? Keledai. Ih, nangis. Yang datang membunuh 300 tahun lamanya itu keturunan keledai semua. Namanya Belanda, agamanya Kristen, rumah ibadahnya gereja. Berapa itu ya? Itu ya? Kelakuannya itu ya? Hah? Itu ya? Kejadian. Kejadian apa? Kejadian berapa? Ini ada apa nih Bang Juma? Kok tertawa gitu Bang Juma? Enggak tadi orang gila. Oke. Saya juga ingin membawa data. Kejadian 49. Oke. Silakan. Saya juga akan membawa data. Sama-sama kita ya. Kejadian 16 ayat 10. Bagi lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, ini maksudnya kepada Hagar ini ya kan, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Terus lanjut ya kan. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai. Lakunya seperti keledai liar. Itu dikatakan kepada itu dikatakan kepada Nabi Ismail katanya. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara. Siapa yang mencuri keledai? Rupanya di sini Ismail lakunya seperti keledai liar. Terus yang mencuri keledai siapa? Yesus yang nyuri keledai. Ismail seperti dikatakan seperti keledai, tapi yang nyuri keledai Yesus. Tuhanmu curi keledai. Dia curi keledai. Tuhanmu pencuri keledai. Tuhanmu maling keledai. Berarti kalian dimain-mainkan Yesus. Siapa yang mencuri keledai? Siapa yang mencuri keledai? Enggak dipulangkan kan? Yesus. Kan dicampakkan kemana itu? Siapa yang mencuri keledai? Siapa? Lumayan dijual. Yesus jual keledai hasil curian. Gitu ya? Aduh, dasar kuntilanak. Baru sama aku si Juma yang biasanya ceplok seperti apa? Iya, karena kamu orang gak waras. Orang tidak waras ngapain dilayani penyembah tiga Tuhan. Tuhannya bernonot, Tuhannya beranus. Dia menghina Nabi Ismail, tapi lupa Tuhannya punya nonot, punya anus.
Kudus, Tuhannya kalau tidak cebok pantatnya busuk. Tuhannya tidak sikat gigi, giginya jadi kuning. Tuhannya tidak mandi, Tuhannya bau ketek. Tuhannya kalau tidak cebok, pantatnya bau bom-bom. Tuhannya tidak sikat gigi, Tuhannya gigi kuning. Tuhannya tidak mandi, Tuhannya bau babi. Itulah Tuhannya Ibu Ristrasmi, kalau tidak mandi busuk keteknya. Kalau tidak cebok, pantatnya mirip Bu Ristrasmi. Tuhanmu keren bro, Tuhanmu keren bro. Salam sama Tuhanmu yo. Suruh mandi-mandi yang rajin yo. Dan ingat, sampaikan kembalikan keledainya orang. Tuhanmu yang mati terkutuk itu, suruh kembalikan keledainya orang. Orang gila yang datang, kita layani dengan gila. Masih ada si gila ini, ya Allah ya Karim. Kayak Ustaz Luki tadi. Kayak Ustaz Luki. Kayak Ustaz Luki tadi. Masih ada. Si gila ini masih ada. Gak bisa bang, harus live-nya diakhiri baru dia itu. Si Kayak gila Ustaz ini Luki masih tadi. ada. Iya, dia harus keluar dari TikTok. Kalau enggak bakalan. Kalau dia agak mau keluar ya udah dia tetap gitu. Jadi kuntilanak bener. Biarin aja. Biarin aja si gila Anu itu. dia itu tadi Roh Kudusnya masuk, jadi dia terus ngilang dia. Tuhanmu ada berapa? Satu. Siapa? Bapak. Apa lagi? Anak. Siapa lagi? Roh Kudus. Berapa? 3. Yang namanya Bapak berkelamin enggak? Kau penghujat katanya. Kau menghina Tuhanku kau memang. Kau memang keturunan keledai liar. Kau memang ini dah. Yesus gimana? Diam langsung dia. Nah ini anaknya datang. Aduh, ini kakeknya loh. Anak lebih dulu ada daripada ibu, Gurunda. Saya hubungi nggak diangkat kemana Bang Korek? Balik. Ya, sebelum aku update aku di mana, aku mau update dulu ya, ikhwani fisabilillah. Alhamdulillahirabbil alamin, telah terekam keterguncangan seorang pembenci Islam dan dia pun meminta maaf secara tulus kepada umat Islam. Siapa tuh? Agatha of Parlemo. Enggak, Dia itu mental breakdown dia di roomnya, lalu dia menangis terseduh-seduh dan minta maaf kepada Unik Riva, kepada Gurunda, kepada umat Islam gitu. Bahkan sampai kawan-kawannya pun menyuruh Agatha mualaf saja gitu karena meminta maaf. Gitu, ikhwani fisabilillah. Minta maaf itu dilarang ya di Kristen ya? Iya, gara-gara minta maaf apa? Islam disuruh mualaf, Gurunda. Kemunafikan apa yang sedang dia praktekkan? Ya kayak Uni Riva dituduh gonta-ganti pasangan. Kan mau dilaporkan sama Uni Riva itu. Kemarin itu. gitu. Jadi minta maaf dan dia terakhir live streaming hari ini katanya Gurunda. Mantap lah. Kita lihat Seenggaknya aja. dia balik lagi, tetap dia sudah terekam, mentalnya kena di hari ini. Begitu. Dan dia meminta maaf, itu intinya. Mantap. Ada Artinya dia rekamannya? sudah, ya. Ada rekamannya? Ada dong, nanti aku kirim. Putar dong. Ya, sambil mengingatkan kembali untuk saudaraku sekalian yang ingin donasi melalui gift, bisa lewat saya. Yang akun tadi memang sudah dilapor